Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya senang sekali pada hari ini bisa mengunjungi Anda semuanya. Tentunya di dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Secara khusus pada edisi kali ini saya mau mengajak Anda semuanya untuk merenungkan berkat-berkat Natal. Saudara-saudara, kita sudah memasuki bulan Natal dan saya yakin masing-masing kita memiliki pengharapan Natal, ya kan? Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekarang ini, ya kan, saya tanya, tolong dijawab. Apa harapan Anda di hari Natal atau di bulan Natal tahun ini? Saudara-saudara, kalau saya bertanya, apa doa Anda untuk Natal tahun ini? Saya yakin ada yang sedang berdoa, Tuhan, saya berdoa supaya bisa kumpul dengan keluarga. Karena sekarang ini bagaimana bisa pulang kampung karena saya baru kena PHK. Saya memaklumi Anda. Mungkin ada di antara saudara yang mengatakan, Bapak, aku berdoa supaya Natal tahun ini kami bisa berjumpa dengan anak-anak. Karena anak-anak barangkali tinggal di berbagai daerah terpisah dari Anda. Mungkin ada yang sedang mendoakan di hari Natal ini Tuhan akan memberkati saya dengan sesuatu. Jadi masing-masing Anda pasti punya harapan Natal yang berbeda-beda. Tetapi saya mau mengatakan saudara bahwa Natal adalah keajaiban. Kalau saudara membaca kisah Natal, di dalam kisah itu mulai dari awal sampai akhir, ada banyak keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Jadi Natal itu sendiri adalah keajaiban. Maka orang yang percaya kepada berita Natal akan mengalami keajaiban kalau saudara percaya. Nah, mari kita akan melihat tokoh pertama di dalam kisah Natal yang ditulis oleh Injil Lukas adalah seorang imam. Imam yang sudah lama bergumul dan mendoakan keajaiban. Saya yakin saudara tahu apa yang saya katakan dan siapa yang saya maksudkan, ya kan? Saudara pasti sedang memikirkan siapa orang pertama yang menerima keajaiban Natal? Dialah yang bernama Zakaria. Saudara dengar baik-baik. Di dalam Injil Lukas, saudara akan menemukan kisah seperti ini. Ketika Herodes menjadi raja negeri Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria. Ia termasuk golongan imam-imam Abia. Istrinya bernama Elisabet, juga keturunan imam. Keduanya suami istri itu menyenangkan hati Allah. Keduanya mentaati semua perintah dan hukum Tuhan dengan sepenuhnya. Mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan mereka keduanya sudah tua. Dengar baik-baik saudara-saudara. Berita Natal pertama tentang keajaiban itu disampaikan kepada suami istri yang adalah keturunan imam. Zakaria dan Elisabet, keturunan imam. Dan dikatakan mereka orang yang setia mengikuti perintah Allah. Apa kurangnya? Orang yang taat, orang yang setia, orang yang saleh, orang yang menjalankan tugas sebagai seorang imam. Namun sayang, mereka punya pergumulan. Dan pergumulan itu yang membuat Zakaria merasa terhina. Apa itu pergumulannya? Mereka tidak dikaruniai anak atau mereka belum punya momongan. Tadi dikatakan, tetapi Elisabet istrinya itu mandul, tidak punya anak. Nah, saudara-saudara, saya mau membahas ini kepada Anda semuanya. Bukan kebetulan kalau Alkitab tadi mengatakan mereka adalah keturunan imam. Mereka adalah orang yang taat beribadah. Mereka adalah orang yang setia melayani. Tetapi mereka diizinkan menghadapi pergumulan. Pergumulannya apa? Mereka tidak punya anak. Padahal anak pada waktu itu adalah sebuah berkat, pusaka ilahi, warisan dari surga. Keturunannya nanti akan menjadi kebanggaan bagi mereka. Dan saudara-saudara, saya sudah berkali-kali mengatakan ketika ada wanita mandul dalam budaya Yahudi, wanita mandul itu dianggap sebagai aib, sebagai celah. Mungkin ada orang yang mencibirkan bibirnya dan mengatakan, "Hei mandul,
Itu kamu kena kutuk. Itu suamimu tidak beres, suamimu sebagai imam tidak beres. Kalau suamimu beres sebagai seorang imam, sebagai hamba Allah, kenapa kau mandul? Ini bukti bahwa engkau tidak beres. Saudara-saudara, dalam situasi seperti ini, Zakaria mengaku ini aib, ini penghinaan. Zakaria sendiri mengatakan ini adalah sebuah penghinaan, saudara-saudara. Lalu apa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini? Ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita mengikuti perintah Tuhan, ketika kita hidup menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya, kita hidup dekat dengan Tuhan, kita setia, komitmen melayani Tuhan, tidak ada sebuah ayat atau jaminan ketika Anda dekat Tuhan, ketika Anda melakukan firman Tuhan, ketika Anda setia melayani Tuhan, Anda akan bebas dari masalah. Tidak ada ayatnya. Saya harus mengatakan ini kepada Anda. Jangan pernah menghakimi dirimu sendiri ketika engkau menghadapi tantangan, engkau menghadapi pergumulan, engkau menghadapi masalah, padahal engkau sedang dekat dengan Allah. Tiap hari membaca firman, saudara datang menyembah, memuji dan berdoa, tapi kemudian masalah datang silih berganti, kemudian saudara menghakimi diri mengatakan, oh mungkin Tuhan marah dengan saya. Oh, mungkin Tuhan sudah tidak berkenan dengan kelakuan saya. Oh, mungkin ada dosa besar di dalam hidup saya. Belum tentu. Saudara-saudara, jangan cepat menghakimi diri sendiri bahwa masalah adalah simbol kita sedang bersalah di hadapan Tuhan. Tidak selalu. Oleh karena itu, jangan juga menghakimi saudaramu. Ketika ada teman, ketika ada sahabat, ketika ada rekan, ketika ada tetangga, ketika ada musuh Anda sedang kesulitan, sedang mengalami masalah dan himpitan, jangan langsung memberikan penghakiman. Nah, lihat, ya kan? Saya bilang apa? Pasti tidak beres itu hidupnya. Dia pasti berdosa. Jangan seperti sahabatnya Nabi Ayub, Bildad, Elifas, dan Sofar, yang melihat sahabatnya sedang terjepit karena kehilangan 7.000 kambing, 3.000 onta, 1.000 lembu, 500 pasang keledai, 10 anaknya mati kerobohan rumah, dia sendiri menderita penyakit lepra ganas. Mereka datang dan mengatakan, oh dengar Ayub, saya belum pernah melihat orang benar menderita seperti ini. Fakta bahwa kamu sedang menghadapi masalah bertubi-tubi, pasti ada yang tidak beres dengan hidup kamu. Saudara-saudara, di ujung kisah Ayub yang benar dan ketiga temannya ini salah. Jadi jangan cepat menghakimi orang berdasarkan apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Siapa tahu apa yang sedang mereka hadapi adalah bagian dari ujian karakter yang Tuhan berikan dalam hidup orang itu. Siapa tahu kesulitan yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup orang itu adalah sebuah tangga menuju kepada keberhasilan yang Tuhan sedang berikan kepada orang itu. Siapa tahu kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi adalah alat promosi yang Tuhan sedang berikan kepada orang itu. Jangan cepat menghakimi, nanti kita salah di hadapan Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara-saudara, itulah sebabnya waktu saya membaca kisahnya Imam Zakaria dengan istrinya Elizabeth, saya merasa ini sebuah berkat bagi kita sekalian, terutama bagi Anda kaum imam atau kaum yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para guru Injil, atau siapapun juga yang sekarang ini lagi melayani. Ketika kita melayani Tuhan, tidak ada jaminan bahwa kita akan bebas dari persoalan. Amin. Saya menghadapi persoalan, saudara menghadapi persoalan. Saya punya tantangan, saudara punya tantangan. Saya punya penderitaan sendiri, saudara juga punya penderitaan sendiri. Dan ini adalah resiko kita melayani Tuhan, selalu ada tantangan. Amin. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena ternyata kaum imam inilah yang dikunjungi pertama oleh malaikat. Dan saudara-saudara, malaikat membawa kabar baik untuk Imam Zakaria. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh malaikat adalah seperti ini, ya.
Apa yang saya katakan akan terjadi pada waktunya, tetapi karena engkau tidak percaya, engkau nanti tidak dapat berbicara. Engkau akan bisu sampai apa yang saya katakan itu terjadi. Sementara itu, orang-orang terus menantikan Zakaria. Mereka heran mengapa ia begitu lama di dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara, Zakaria mendapatkan kunjungan dari malaikat dan malaikat mengatakan kepada Zakaria, "Hei, kamu bersukacita, salam. Jangan takut Zakaria, jangan takut. Karena apa? Karena Allah telah mendengarkan doamu." Dengar baik-baik kata-kata daripada malaikat. Jangan takut Zakaria, Allah sudah mendengar doamu. Istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau harus menamai dia Yohanes. Kepadanya engkau akan sangat gembira dan banyak orang akan bersukaria. Kabar baik bagi kaum imam, kabar baik bagi orang yang setia, kabar baik bagi orang yang selama ini menantikan jawaban doa, kabar baik kepada orang yang komitmen dan tidak pernah ambil jalan pintas yang salah. Ketika kita setia, ketika kita menanti dengan hati yang tabah, ketika kita tetap menjalankan tugas meskipun ada banyak tantangan, ketika orang ngomongin Anda dengan pembicaraan macam-macam dan Anda tidak menanggapinya, tapi Anda setia kepada janji Tuhan, pada waktunya pertolongan Tuhan akan datang kepada Anda. Zakaria dengan Elisabet sudah menanti begitu lama. Mereka sudah tersiksa oleh apa kata orang. Mereka sudah tersiksa oleh penghakiman orang-orang di sekitarnya. Dan hari itu Tuhan memperhatikan hambanya dan mengatakan, jangan takut Zakaria. Allah sudah mendengar doamu. Allah sudah mendengarkan doamu. Saudara-saudara, saya tidak tahu berapa lama Zakaria sudah menantikan. Berapa lama Zakaria dan Elisabet berdoa untuk mendapatkan anak. Saya tidak tahu, yang jelas mereka sudah umur uzur, sudah tua dan sudah tidak produktif. Mohon maaf, sudah mati head. Mereka sudah ada di ujung keputusasaan. Mereka mungkin sudah tidak berharap. Terbukti ketika Allah mengatakan istrimu akan mengandung, Zakaria tidak percaya. Kenapa? Sudah sampai di titik ya nasib. Ya nasib. Waspadai ya nasib dalam hidup Anda. Karena ketika Anda sudah sampai kepada titik ya nasib, Anda sudah ada di sebuah titik yang namanya putus asa. Orang yang sudah putus asa sulit untuk percaya. Karena waktu Anda putus asa, Anda kehilangan pengharapan. Itulah yang terjadi dengan Imam Zakaria. Dia sudah kehilangan pengharapan. Jadi meskipun malaikat datang dengan berita sukacita, Zakaria tidak yakin kalau istrinya bisa hamil. Makanya akhirnya dia menjadi bisu. Wah, ini pelajaran iman yang luar biasa. Pelajaran yang pertama tadi. Tidak peduli siapapun Anda, mau kaum imam, mau kaum awam, mau hamba Tuhan, mau jemaat biasa, yang namanya penderitaan, yang namanya persoalan, yang namanya pergumulan tidak kenal rupa atau tidak kenal siapa Anda. Kita semua, mau orang saleh, mau orang yang jahat, kita semua punya persoalan. Iya kan? Jadi saudara-saudara, jangan pernah sekali lagi menghakimi dirimu sendiri ketika engkau dekat dengan Tuhan, ketika engkau rajin menyembah, ketika engkau melayani, ketika engkau banyak memberi, kemudian saudara berpikir, saya akan bebas dari masalah. Saya mau katakan sekali lagi, Tuhan lebih tertarik dengan kedewasaan iman Anda daripada kebahagiaan Anda. Itulah sebabnya kadang-kadang Tuhan mengizinkan Anda memasuki situasi menderita dengan harapan karakter Anda akan mengalami perbaikan. Maka jangan kaget ketika Anda setia, banyak melayani, memberi yang terbaik buat Tuhan, Anda masih diizinkan mengalami kesengsaraan.
Karena tidak ada jaminan ikut Yesus bebas penyakit, ikut Yesus akan kaya raya, ikut Yesus tanpa masalah. Tidak ada janji di dalam Alkitab. Kalau ada hamba Tuhan yang suka janji, ikut Yesus kamu tidak akan pernah sakit, akan kaya raya, tidak pernah miskin. Itu berita dari mana? Bukan dari Alkitab, saudara-saudara. Alkitab tidak pernah memberitakan atau memberitahukan janji bahwa mengikut Yesus berarti bebas dari persoalan, tidak ada. Pelajaran yang kedua, pelajaran adalah yang luar biasa bagi kita semua yang sedang menantikan janji Tuhan. Bahwa your problem is temporary. Meskipun Zakaria dan Elisabet menunggu terlalu lama sampai di ujung keputusasaan. Tahu saudara-saudara apa yang dikatakan? Tuhan mendengar doamu, kata malaikat kepada Zakaria. Tuhan mendengar doamu, kamu akan punya anak setelah menanti begitu lama. Wow. Jadi salah satu tugas kita, salah satu tes karakter kita, salah satu ujian iman kita adalah menantikan janji Bapa, menantikan jawaban doa. Setia atau tidak ketika kita sedang menantikan janji Tuhan. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, ini tidak mudah. Saya harus jujur, tidak mudah menanti penggenapan daripada firman-Nya dalam kehidupan, itu tidak mudah. Maka jangan heran kalau ada orang-orang yang ambil jalan pintas. Ada orang-orang yang ambil terobosan. Ada orang-orang yang tidak sabar kemudian membuat keputusan yang justru menyengsarakan. Saya kasih tahu kepada Anda, tunggu dengan sabar. Karena apa? Alkitab mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Amin. Saya harus mengatakan ini juga kepada Anda semuanya. Your problem is temporary. Masalahmu sifatnya sementara. Nanti ada waktunya di mana Tuhan akan menjawab doa saudara. Maka sementara Anda menanti sampai apa yang Anda doakan menjadi kenyataan, menantikan dengan sabar, dengan tabah, dengan berkeyakinan bahwa ada waktu Tuhan di mana Tuhan akan menjawab doa saudara, dan itu digenapi. Saudara-saudara, saya senang sekali pada akhirnya apa yang terjadi. Allah mendengar doanya Zakaria. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Di ayat ini dikatakan, tidak beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, lalu mengurung diri di rumah 5 bulan lamanya. Ia berkata, akhirnya Tuhan menolong saya dan menghapuskan kehinaan saya. Oh, saudara-saudara, pada waktu Zakaria keluar dari ruang Maha Kudus, waktu dia berdoa, semua umat sedang penasaran. Karena apa? Ternyata Zakaria keluar tidak bisa bicara. Mengapa? Dia bisu. Kenapa dia bisu? Karena tidak percaya. Ketika Anda tidak percaya, ada sesuatu yang lumpuh dalam hidup saudara. Yang pertama, waktu Anda tidak percaya, imanmu lumpuh. Dan ketika imanmu lumpuh, engkau akan mengalami kesulitan dalam hidup saudara. Maka tugas saudara dalam situasi penantian adalah menghidupkan pengharapan, menguatkan iman, supaya Anda tidak sampai di titik ya nasib. Ya nasib. Karena ketika Anda sudah sampai di titik ya nasib, sangat berbahaya. Saya harus mengatakan ini kepada Anda. Saya tidak tahu siapapun saudara-saudara yang sudah sampai tidak mempercayai lagi kebenaran firman, sama seperti Zakaria, tidak lagi mempercayai berita malaikat, sampai malaikat mengatakan, aku ini Jibril, aku ini utusan Allah. Masa kamu tidak percaya dengan apa yang saya katakan? Ada satu waktu dalam hidup saudara, saudara tidak lagi mau percaya kebenaran. Karena apa? Oh Pak, saya sudah berdoa 15 tahun, saya belum sembuh. Mau percaya apa? Pak, saya sudah menanti setia menunggu 11 tahun, sampai hari ini belum dikasih anak. Pak, saya sudah berdoa 17 tahun, belum ada perbaikan. Dalam situasi seperti itu, saudara bisa saja sampai di satu titik, ya nasib. Ya nasib. Sama seperti orang yang menderita sakit lumpuh 38 tahun. Saudara pernah membaca maupun mendengarkan khotbah.
Orang ini ada di pinggir kolam karena dia yakin kolam itu kalau airnya berguncang, siapa yang masuk duluan akan mendapatkan kesembuhan. Nah, 38 tahun dia menanti di pinggir kolam. Kemudian ada Tuhan Yesus yang datang dan mengajukan pertanyaan. Maukah engkau sembuh? Saudara-saudara, saya mau tanya kepada Anda. Anda 38 tahun menantikan kesembuhan dan didatangi oleh Tuhan Yesus, juru penyembuh yang dokter, yang pasti sembuh. Dan Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan, maukah engkau sembuh? Apa jawab Anda? Kalau saya akan mengatakan, yes, saya sudah menantikan 38 tahun guru. Tapi orang lumpuh itu, dia mengatakan, saya ini sakit lumpuh. Kalau air kolam itu bergoncang, yang masuk duluan pasti yang sakit kadas, sakit kurap, sakit panu, atau barangkali yang sakit kepala. Saya lumpuh, tidak bisa jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bikin alasan, tidak ada yang menolong saya. Dua kalimat ini saya simpulkan, orang ini sudah sampai di titik ya nasib, ya nasib. Dengar baik-baik. Ketika Anda sampai ya nasib, Anda tidak mampu lagi mempercayai janji Tuhan. Sampai Jibril mengatakan, aku ini malaikat dari surga. Apa yang saya ucapkan itu dari surga. Zakaria, masa kamu tidak percaya? Tapi karena Zakaria tidak percaya, akhirnya dia menjadi bisu. Dia pulang, ternyata beberapa bulan kemudian dia mengetahui istrinya mengandung. Saudara-saudara, dan Tuhan sudah memberikan pesan. Nanti nama anaknya adalah Yohanes. Dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja pada waktu itu. Saudara-saudara, waktu bayi itu berumur 8 hari, pada akhirnya bayi itu lahir. Dengar baik-baik. Mereka datang untuk menyunat dia. Mereka mau menamakan bayi itu Zakaria menurut nama ayahnya. Tetapi ibunya berkata, tidak. Ia harus diberi nama Yohanes. Tidak seorang pun dari sanak saudaramu bernama begitu, kata mereka kepadanya. Lalu kepada Zakaria, nama apa yang mau diberikan kepada anaknya? Zakaria meminta sebuah batu tulis, lalu menulis, namanya Yohanes. Zakaria menulis, saudara, karena masih bisu waktu itu. Mereka semua heran. Pada waktu itu juga Zakaria dapat berbicara lagi dan memuji Allah. Jadi saudara, berbulan-bulan Zakaria tidak bisa bicara oleh karena dia tidak meyakini apa yang dibawa malaikat dari surga, yaitu berita sukacita. Kenapa tidak percaya? Karena sudah sampai di ujung keputusasaan. Waspadai kecewa dalam hidup Anda. Karena ketika Anda kecewa, ketemu dengan kecewa, menanti terlalu lama, belum ada kenyataan, yang ada kecewa lagi, tambah kecewa lagi. Yang ada adalah putus asa. Dan orang yang putus asa adalah orang yang sangat berbahaya. Ketika saudara putus asa, saudara sudah menanti terlalu lama, dan saudara belum melihat kenyataan seperti yang Anda harapkan, Anda bisa mengatakan, mungkin Tuhan tidak berkehendak. Mungkin nasib saya mungkin seperti ini. Ini mungkin sudah menjadi takdir saya. Itu bahaya sekali, saudara. Kemudian orang-orang yang sudah kecewa, tambah kecewa, tambah kecewa, tambah putus asa, akhirnya mengalami apa yang disebut dengan mental distortion. Apa itu? Anda selalu negatif dengan orang, negatif dengan keadaan, bahkan negatif dengan Tuhan. Ketika Anda sudah mulai negatif dengan Tuhan, saudara akan punya kepahitan yang bisa membuat Anda tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Anda tidak percaya lagi bahwa itu malaikat yang datang membawa kabar baik untuk Imam Zakaria. Saudara-saudara, akhir kisah ini sungguh menyenangkan, menyegarkan, membawa sukacita. Karena apa? Pada akhirnya Zakaria melihat apa yang dilihatnya 9-10 bulan yang lalu. Apa yang dia dengarkan yang membuat dia bisu selama berbulan-bulan, ternyata menjadi kenyataan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, saya mengatakan kepada Anda, jangan pernah lelah berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti mengharapkan janji-janji Tuhan. Jangan pernah putus asa dan tidak lagi mau berdoa. Karena apa? Janji Tuhan adalah ya
dan amin. Saudara-saudara, apa yang menjadi kerinduan saudara di bulan Natal ini? Natal adalah kabar sukacita. Apa yang Anda nantikan, apa yang Anda gumulkan, apa yang Anda saat ini sedang mendoakan, barangkali saudara sedang bergumul begitu lama yang saudara merasa sudah sampai di ujung keputusasaan. Dengar kabar baik ini, Tuhan datang untuk saudara. Saudara yang gelisah karena rasa bersalah, saudara yang takut menghadapi hari esok, saudara yang bimbang karena COVID-19 telah mendatangkan persoalan, saudara yang tidak tahu bagaimana masa depan anak-anak saudara, bagaimana pelayanan saudara, bagaimana usaha saya. Dengar, Ia datang ke dalam dunia karena Dia memperhatikan hambanya. Dia memperhatikan saudara dan saya, dan Dia ingin kehadirannya menjadi jaminan bahwa Allah dengan kasih-Nya yang luar biasa adalah Allah yang memperhatikan kita. Tidak peduli siapapun Anda, tidak peduli kondisi Anda seperti apa, tidak peduli situasi rohani saudara seperti apa, apapun yang Anda sedang gumuli, apapun yang sedang saudara hadapi, Allah itu setia. Dan wujud daripada kesetiaannya adalah Dia meninggalkan tahtanya yang mulia, turun ke dalam dunia menjadi manusia untuk menjawab doa kita, untuk mengampuni, untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, dan untuk menjawab doa orang seperti Imam Zakaria. Haleluya. Saya tidak tahu situasi saudara, saya tidak tahu keadaan saudara, pernikahan saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara. Yang saya tahu bahwa Allah itu setia dan janjinya adalah ya dan amin. Dia yang pernah mengatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Dia tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatanmu, dan kalau engkau sedang dicobai, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar bagimu. Dia yang berjanji bahwa Dia akan memberikan kelegaan, Dia memberikan kasih tanpa syarat, dan Dia memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Sebab segala sesuatu ada waktunya. Dan saudara mengatakan, Pak Paulus, saya mau itu. Saya sudah menanti terlalu lama. Saya ingin di bulan Natal ini ada berita sukacita, kabar sukacita dari surga yang bisa menolong saya. Saya sudah menanti pemulihan dari Tuhan terlalu lama. Taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Natal adalah kabar sukacita untuk orang-orang seperti Imam Zakaria yang sudah menanti terlalu lama, bergumul terlalu lama. Tuhan, ada waktu di mana kami sudah sampai di titik keputusasaan. Tapi siang hari ini kami percaya, Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang setia. Janji-Mu adalah ya dan amin. Dan kami mau percaya kepada kebenaran-Mu, dan biarlah Natal bulan ini, Natal tahun ini, di musim Natal ini kami ingin melihat keajaiban terjadi dalam hidup kami, pernikahan kami, pelayanan kami, usaha kami, rumah tangga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saya berdoa kiranya saudara-saudara diberkati oleh kebenaran firman ini, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya berdoa agar apa yang baru saudara dengar itu menjadi pewahyuan, menjadi rema buat Anda semuanya. Sehingga Natal tahun ini benar-benar menjadi Natal yang memberkati Anda. Amin. Saya berterima kasih untuk para sahabat yang sudah memberikan donasinya untuk program bedah gereja di beberapa gereja di NTT. Salah satunya yang sedang dibangun dan akan diresmikan adalah GKII, Gereja Kemah Injil. Kemudian yang sedang kami garap juga ada GKS yang saudara-saudara sudah sumbangkan juga adalah gereja GBI El Shaddai. Saya hari ini menerima beberapa sumbangan dari beberapa saudara-saudara. Saya menyebutkan ada beberapa saudara yang baru mengirim. Terima kasih Pak Rudi Mulyono yang jauh-jauh dari Kalimantan, Ibu Stefani dari Jakarta. Masih banyak lagi bahkan yang dari Malaysia baru saja mengirim juga donasi untuk bedah gereja. Ada banyak saudara dari Sabah, dari Malaysia, dari Belanda,
dari Indonesia juga banyak sekali. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kebaikan saudara untuk saudara kita akan jadi berkat bagi mereka. Dan ikuti terus perkembangan bedah gereja, karena kami akan memberikan update progress reportnya seperti apa, sehingga saudara tahu sejauh mana perkembangan pembangunan gereja. Yang jelas, bulan ini tanggal 14 saya akan ke Sumba Barat lagi untuk meresmikan PAUD di Desa Lepra yang namanya Pogowatu. Dan saudara-saudara yang sudah menyumbang untuk Pogowatu, ikuti perjalanan saya nanti. PAUD itu sudah selesai, ada 40 anak yang akan sekolah di situ, dan kami juga membawa berkat bagi anak-anak yang ada di sana. Amin. Setelah itu kami akan pergi ke Timur Tengah Selatan atau ke Soe. Ada 4 gereja yang sudah dibedah yang akan diresmikan. Ada yang sudah benar-benar selesai, ada yang setengah selesai. Karena keterbatasan dana mereka tidak bisa sampai selesai sempurna, tetapi yang jelas sudah layak untuk bisa dipakai untuk ibadah pada hari Minggu. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah berkorban, memberi. Tuhan memberkati saudara-saudara, dan jangan jemu-jemu berdoa, jangan jemu-jemu mendoakan kami, karena Tuhan akan selalu menolong kita semua. Sebuah lagu akan hadir saudara-saudara, Menanti Janji Bapa. Saat menunggu terlalu lama, hati ini jadi putus asa. Terkadang jiwaku merasa sungguh tak berdaya. Ku tahu Tuhan tak pernah berdusta. Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Tuhan tak pernah berdusta. Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh
padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Ya, saudara-saudara, tetap setia menanti janji Bapa, karena yang belum pernah dilihat, yang belum pernah didengar, yang belum pernah muncul di benak kita, ternyata sudah disediakan oleh Tuhan. Bagian kita adalah menanti janji Bapa. Itulah lagu yang baru saudara dengar. Dan di komputer saya sudah ada beberapa sahabat-sahabat kita yang mohon supaya kita bersama-sama bersyafaat, berdoa buat mereka, saudara-saudara. Dan alangkah indahnya kalau kita semua sesama pemirsa, sesama sahabat Making Life Better, kita akan berdoa buat sahabat kita, Pak Charles Sembiring. Selamat siang Pak Pendeta, ini dari Pak Sembiring. Salam Pak Sembiring. Mohon tumpahkan doa bagi pernikahan adik saya yang lagi diambang perceraian. Wow, kita harus mendoakan ini saudara, karena ini penting sekali dari Pak Charles ini. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Terima kasih Pak Charles Sembiring. Ini salah satu pokok doa yang akan kita naikkan saudara. Kita akan berdoa supaya Tuhan tolong. Ini Mika Johnson juga. Tuhan Yesus memberkati Bapak menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara-saudara, ada salah satu sahabat kita, Apili, yang minta Natal yang aku nantikan semoga Tuhan memberkati keturunan seperti Imam Zakaria. Nanti kita akan berdoa juga buat sahabat kita ini. Pak Paulus Munda juga minta didoakan. Amin, tolong topang doanya supaya saya sembuh dari penyakit yang sudah lama kuderita, yaitu saraf terjepit di pinggang, sakit lambung luka, kolesterol tinggi, perekonomian juga perlu ditopang. Kita akan doakan hambanya ini ya. Kita berdoa supaya anak-anaknya juga mengenal Tuhan untuk Pak Paulus ini saudara. Kita juga berdoa untuk Ibu Putu Maria. Shalom Pak, kami mohon doanya buat usaha kecil-kecilan kami. Atas doanya kami ucapkan matur nuwun Ibu. Kita akan berdoa juga buat Ibu, dan kita akan saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Saudara, saya ingin saudara-saudara yang sedang mendambakan keajaiban dari Tuhan, mujizat apapun itu, untuk pernikahan, untuk kesembuhan sakit, untuk pemulihan ekonomi, untuk masa depan anak-anak, apapun yang menjadi kerinduan, termasuk minta keturunan dari Tuhan, mari kita imani bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan, Engkau akan menjamah kami semua. Mari kita menyatukan hati kita, saudara. Alangkah indahnya 2-3 orang bersama-sama bersehati menaikkan doa, Tuhan mendengar, dan nantinya kita akan melihat dan mendengar kesaksian dari saudara-saudara kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih untuk sahabat-sahabat kami yang sudah mendengarkan firman, dan sekarang kami akan mendoakan mereka yang sedang bergumul dengan saraf yang terjepit, lambung yang luka, bahkan kolesterol tinggi, dan berdoa supaya anak-anaknya dijamah oleh Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan, agar pergumulannya akan Engkau selesaikan. Demikian juga buat sahabat kami yang rindu ada keturunan, ada momongan, ada anak dalam pernikahan mereka.
Seorang ibu yang rindu supaya usaha kecilnya diberkati. Kami berdoa juga buat saudara kami yang lain yang sedang menantikan supaya pernikahannya dipulihkan. Tuhan, aku berdoa. Bahkan saudara kami yang tidak sempat menulis pokok doa, tapi sedang menantikan keajaiban. Siang hari ini, sore hari ini Engkau akan melakukannya. Karena kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan, kami ingin mendengar kesaksian bahwa apa yang kami doakan Tuhan jawab, dan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara kami, bagi sahabat-sahabat kami, dan bagi semua yang sedang menonton video ini. Berkati mereka, berkati semua sahabatku, berkati pernikahan mereka, berkati usaha mereka, berkati pelayanan mereka, berkati anak-anak mereka, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka. Sama seperti yang Kau katakan Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, kami dibuat bahagia oleh karena Tuhan setia adanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Saya mengharapkan saudara-saudara kalau doamu sudah dijawab, jangan lupa kesaksian. Karena kami menantikan kesaksian Anda, dan tentunya kesaksian Anda akan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menyambut Natal. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya.